Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saudara duduk, saya juga ikut duduk. Sama-sama duduk. Apa saudara bersuka cita? Bersuka cita karena apa? Karena belas kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih bisa hidup, itu urusan kasih karu. Kalau kita masih bisa melayani Tuhan, itu adalah kasih karunia. Marilah kita jangan ada seorang pun yang kurang menghargai kasih karunia Tuhan. Saya percaya kedatangan saudara saat ini membuktikan bahwa saudara menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau kita menghargai kasih karunia Tuhan, kita itu tidak menghargai manusia. Kita menghargai Tuhan karena kasih karunia itu berasal dari Tuhan. Kalau kasih karunia manusia itu terbatas. Lagi pula manusia bisa bosan dan sebagainya. Syukur Allah kita tidak pernah bosan. Ya. Kalau bosan wah repot, saudara ya. Allah kita Allah yang kekal selama-lamanya. Allah kita ada Allah yang mengasihi kita. Mengasihi sampai Maranatha Tuhan datang. Sampai kekal, dari kekal kepada kekal. Tetapi untuk itu kita harus juga belajar. Nah, dari pemahaman Alkitab, kita akan bisa tahu berapa banyak orang Kristen yang mau belajar. Mari kita mau buka Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Tolong bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita baca bersama ayat 8. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ayat 29. Ya, ayat 30. Ya, ada satu kata belajar di sini. Ayat 29, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah. Kalau saudara datang di sini tujuannya apa? Untuk belajar, untuk diimpartasikan apa yang Tuhan ingin mengimpartasikan kepada kita. Kalau kebaktian umum bisa penuh, biasanya begitu ya. 4 kali kebaktian bisa full terus dengan muka-muka yang berbeda. Tapi kalau pemahaman Alkitab jarang bisa penuh. Betul? Wah, kok tidak ada jawaban. Ya, seberapa orang yang datang, itulah orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Dan itulah orang yang mau belajar firman Tuhan. Dan itulah orang yang termasuk mendapat belas kasih daripada Tuhan. Sebab di sini dikatakan
Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dan belajarlah. Katakan sama-sama. Dan kita mesti belajar. Bagaimana kita belajar? Ya, kalau kita masuk pengalaman percobaan dan sebagainya, di situ kita belajar. Oke. Tapi sebelum itu kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan seperti sekarang begini. Supaya kita tahu kalau kita ada dalam percobaan, apa yang kita mesti lakukan. Apa kita mesti katakan, apa yang kita mesti pikirkan. Dan kalau kita sudah dilengkapi, kemudian kita masuk percobaan, kita tidak bingung. Tidak cari sini, cari sana, pertolongan, kiri, kanan. Karena kita sudah diajar, kita belajar. Sekalipun untuk belajar teori, tapi nanti satu saat orang itu akan dibawa oleh Tuhan untuk belajar praktek. Mana lebih pintar, Tuhan kita atau kita sendiri? Kita mendikte Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Tidak. Belajar secara teori, perlu atau tidak? Perlu, tetapi itu akan menjadi berguna jikalau kita juga belajar melalui praktek. Sehingga ada teori, ada praktek. Ya, saudara, itulah sebabnya hati saya bersuka cita jikalau ada banyak orang di dalam jemaat ini rindu untuk datang dengan maksud untuk belajar. Ya, saya masih memberikan penjelasan tentang hati belas kasih. Ini yang kedua. Yang pertama adalah dua Jumat yang lalu. Tapi sebelumnya itu kita mau baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 25. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya. Ya, barang siapa yang mencintai nyawanya. Siapa yang mencintai nyawanya? Angkat tangan. Tidak ada. Yang tidak mencintai nyawanya, angkat tangan. Jadi yang tidak angkat tangan ini mau apa? Ya, mencintai nyawanya. Kalau dia mesti memilih nyawa dan keselamatan, dia pilih nyawaku saja, jangan sampai hilang. Tapi Alkitab berkata, orang yang mencintai nyawa itu akan kehilangan. Kalau kehilangan 1-2 bungkus batangan emas batangan atau rumah bagus dan sebagainya, itu masih lain. Sebab itu hal-hal yang fana. Tapi di sini kehilangan nyawa. Nyawa itu kekal. Kalau tidak kekal masuk surga, kekal masuk neraka. Dua-dua itu adalah kekal. Jadi kita akan diberhadapkan kepada kekekalan, hanya saudara mesti pilih. Kekal masuk surga selama-lamanya atau masuk neraka alam maut sampai selama-lamanya. Nah, terus tetapi barang siapa tidak mencintai? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya Ya. di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, hidup yang di dunia ini tidak ada hidup yang kekal. Yang kekal adalah di surga atau di neraka. Jadi di sini kita melihat orang yang mencintai nyawa itu adalah orang yang egois, mencintai nyawa. Jadi saya bisa baca begini, barang siapa egois. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, kamu harus apa? Menyangkal egomu. Menyangkal egomu. Sudah tahu musuh yang terbesar itu bukan iblis, tetapi siapa? Ego kita. Ya. Apa saudara punya ego atau tidak? Siapa yang masih punya ego? Angkat tangan. Jujur. Yang tidak punya ego, angkat tangan. Ya, belum mengerti. Ya. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita tidak mencintai ego kita. Orang yang hidup berdasar atas egonya, orang yang hidupnya selalu memikirkan egonya, semua yang dia ingin dapatkan untuk egonya, orang itu akan kehilangan nyawanya. Bagaimana pendeta Paulus bisa mengatakan demikian? Alkitab mengatakan demikian. Ya, tapi kalau kita belajar untuk menyangkal nyawa kita, tidak mencintai nyawa kita, maka kita akan mendapat hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara, nah, mari kita akan melanjutkan tentang hati belas kasih. Ya. Pelayanan yang tanpa disertai belas kasih
adalah pelayanan yang ditandai dengan 3 hal. 1, keluhan-keluhan. Melayani Tuhan, melayani, tapi banyak keluhan-keluhan. Ya. Kalau dia memiliki belas kasih Kristus di dalam hidupnya, belas kasih Kristus itu lebih besar daripada keluhan kita. Atau lebih besar dari apa yang kita keluhkan. Bisa saudara mengerti? Dan dia berpegang kepada belas kasih. Gak mungkin kita bisa berpegang kepada 2 hal yang bertentangan. Ya, berpegang kepada ego kita, ya, dan belas kasihan, gak mungkin. Kita mesti pilih 1 di antara 2. Pelayanan yang tidak disertai belas kasihan itu ditandai dengan 2. Menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Saya melayani Tuhan begini. Ya, mengapa saya mengalami seperti ini? Kita menyalahkan Tuhan. Sudah jatuh dalam percobaan, masih menyalahkan Tuhan lagi, membuat dosa yang kedua yang lebih berat, lebih besar. Nah, itu adalah satu kebodohan. Saya himbau kepada saudara kita semua, mari jangan kita suka menyalahkan kepada Tuhan. Siapa sih kita ini kok bisa berani-beraninya menyalahkan Tuhan? Ya, saudara, saya tahu banyak orang berkata begini, kita ini masih tinggal di dunia, katanya. Ya tentu kalau udah di dunia, di mana? Bulan atau di dunia? Tulang saya masih dibungkus dengan daging saya, dengan kulit saya. Ya betul, masa ada orang yang kulitnya hilang, kelihatan cuma tulangnya. Siapa yang begitu? Coba angkat tangan. Ini semua ditutup dengan daging dan kulit. Tetapi Tuhan ajar kepada kita untuk tidak belajar menyalahkan Tuhan. Apalagi mengenai Tuhan jahat, Tuhan tidak cinta kepada saya, Tuhan tidak adil dan sebagainya. Ya, saudara harus belajar. Kalau hati saudara penuh dengan belas kasih Tuhan, maka saudara tidak akan mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sekarang ini seperti ujungnya gunung es. Ya, kelihatannya masih jauh, kelihatan seperti gunung, tapi sebetulnya itu melandai di dalam. Dan kapal itu sudah ada di dekat tabrakannya. Makanya Titanic, kaptennya begitu yakin, wah masih lama itu, nanti kita belok ke sini. Ya, masih berapa mil jauhnya daripada kapal kita. Padahal itu sudah dekat, karena yang kelihatan cuma ujungnya kecil, gunung es itu, tapi di bawahnya itu melandai, yang tak tertampak oleh mata manusia untuk sementara saat itu. Akhirnya terjadi musibah yang luar biasa, ribuan orang mati dan sebagainya. Nah, pelayanan yang tidak disertai belas kasihan akan ditandai dengan 3, membanding-bandingkan orang dirinya dengan orang lain. Saya kok begini, dia kok begitu, dia kok lebih, saya kok kurang, dan sebagainya. Membanding-bandingkan. Tidak ada belas kasih. Sangat berbahaya kalau kita melayani Tuhan tanpa belas kasih. Jabatan apapun, Lewi dan sebagainya, 2 Jumat yang lalu. Tapi kalau tanpa disertai dengan belas kasih, tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita punya belas kasih kepada jiwa-jiwa? Kalau kita belum punya, mintalah sama Tuhan. Bagaimana caranya? Mesti puasa 40 hari? Enggak. Tapi kalau sudah digerakkan Tuhan puasa, silakan. Tapi saya tidak mengatakan harus untuk mendapat belas kasih. Untuk mendapat belas kasih hanya taat saja. Ya, taat. Bilang terus terang, jujur, Tuhan, selama bertahun-tahun saya melayani Tuhan seperti anak sulung. Bertahun-tahun saya melayani Bapak. Katakan Tuhan, bertahun-tahun saya melayani Engkau tetapi kering. Banyak persoalan yang belum bisa diselesaikan dan sebagainya. Saya melayani Tuhan bertahun-tahun tanpa belas kasih. Sia-sia. Betul?
Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Ya, anak sulung itu tidak bisa menerima kedatangan daripada anak bungsu. Ya, kenapa? Hatinya penuh penghakiman. Saudara perhatikan, makin besar belas kasih Tuhan yang ada dalam kita kepada jiwa-jiwa, makin sedikit penghakiman kita kepada orang lain. Makin sedikit belas kasihnya, makin besar apanya? Roh menghakimi. Roh menghakimi. Jadi masih ada kaitan antara roh menghakimi dan belas kasihan. Saudara tinggal pilih, saudara mau pilih yang mana. Banyak orang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Membanding-bandingkan mobilnya dengan mobilnya orang lain. Membanding-bandingkan rumahnya dengan rumahnya orang lain. Ya, membanding-bandingkan pelayanannya dengan pelayanannya orang lain, pakaiannya dengan pakaian orang lain. 1001 macam persoalan timbul. Kenapa? Tanpa ada belas kasih di dalam melayani Tuhan. Tapi masih belum terlambat. Mari hari ini, ya saudara, ada 3 perkara tadi pelayanan tanpa disertai belas kasih. 1, keluhan. 2, menyalahkan Tuhan, tidak adil. Yang 3, membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau Anda sudah mulai membanding-bandingkan Tuhan, dia begini, dia kok begini, saya kok begini. Hati-hati. Tuhan tidak pernah salah. Kita yang salah. Kita mesti berhati-hati dan kita mesti bertobat dari roh menghakimi. Sebab kalau kita menghakimi, nanti satu saat kita akan menuai penghakiman. Saya nakap. Kenapa kita menuai begitu banyak? Karena kita begitu banyak menghakimi. Bisa mengerti, saudara? Jadi kalau kita berhenti dari menghakimi, itu untuk kepentingan kita sendiri. Banyak orang kena musibah, kena percobaan, karena terlalu banyak menghakimi dengan bibir mulutnya itu. Ya, bisa nakap ini? Sebab itu marilah. Mulai hari ini kita berhenti dari 3 perkara. Berhenti dari mengeluh terus kepada Tuhan. Berhenti dari menyalahkan Tuhan. Tuhan kok begini, kok begitu. Dan berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Setuju? Karena itu akan berbalik menjadi kebaikan saudara. Bukan kebaikan orang lain, tidak. Kebaikan saudara sendiri. Kebaikan saya sendiri. Kalau kita tidak mau menuai banyak tuaian untuk menghakimi, untuk dihakimi, maka kita harus mengambil keputusan sekarang. Jangan nanti, saya masih tunggu nanti tahun depan atau 10 tahun depan, terlambat. Ya, inilah saja Tuhan mau supaya pada saat kita mendengar, kita belajar teori, kita juga mempraktekkan praktek itu. Ya, bukan teori lagi tapi praktek. Jadi obatnya itu apa? Orang yang suka yang tidak punya belas kasih, obatnya apa? Minta belas kasih, mintalah kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Mintalah, katakan sama-sama, mintalah. Sudah minta? Percaya dapat? Amin. Tapi minta dong sama Tuhan. Tuhan ingin kita minta sesuatu dan Dia akan memberikan supaya kita ada hubungan dengan Dia. Ya, kita bisa melayani Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. Kita bisa melayani tanpa mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa melayani. Aku cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ya, nyanyi mencak-mencak, goyang-goyang dan sebagainya. Tidak salah. Ya, tetapi tidak ada roh melayani. Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia dan melayani. Melayani Dia melalui siapa? Orang-orang yang papa dan sebagainya, orang-orang yang perlu kita tolong dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa melayani Tuhan tanpa mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Kalau kita mengasihi, rasanya kita mau pergi. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau pergi ke tempat penjara sana. Bukan ke restoran Jameson lagi. Pergi ke tempat penjara, melayani. Ya, pergi ke tempat
orang-orang yang sudah lama, usia usur, yang sebentar lagi akan meninggal. Dan kita melayani. Kita melayani mereka, orang-orang tua itu sebetulnya kita tidak melayani merekanya, tapi kita melayani Tuhan melalui mereka. Tentu tidak bisa kita mau kirim bakso 10 truk ke sorga. Tuhan, ini saya punya bakso, baru ditabiskan. Tuhan makan Jo, mari Jo, ya. Tidak. Tapi kita melayani Tuhan itu melalui orang-orang yang sengsara, melalui pekerjaan Tuhan, melalui misi, melalui bersaksi kepada jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Itu satu pelayanan. Pada saat kita melayani mereka, kita itu melayani Tuhan dan Tuhan melihat senang dengan motivasi yang bersih. Jadi obatnya adalah kita harus minta belas kasih kepada Tuhan. Ya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Dia. Betul? Ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa melayani. Tapi barang siapa mengasihi Tuhan, pasti dia juga akan melayani Tuhan. Sebab kalau hati saudara ada kasih itu tidak bisa diam, tidak bisa beku, tidak bisa dingin. Ya, bisa kita campakkan, berubah jadi kebencian, itu bisa. Tapi kalau saudara merasakan kasih Tuhan itu dahsyat di dalam hati saudara, maka saudara tidak akan berhenti untuk mencari salurannya di mana saudara bisa menyalurkan keluar apa yang saudara mau pakai untuk melayani Tuhan. Bisa nangkap? Bisa nangkap, ya. Nah, hal berikutnya, belas kasih itu diperlukan di mana-mana. Saya tidak terlalu banyak memberikan contoh lebih dulu, tapi saya mau menunjukkan satu. Belas kasih itu diperlukan di dalam konseling. Sebentar ya. Konseling. Konselor. Konselor itu orangnya yang mengkonseling. Tahu? Konseling tahu? Yang belum tahu saya akan jelaskan lagi. Tahu semua? Ya, konseling. Mengapa ada banyak atau ada beberapa konselor-konselor yang tidak berhasil mengkonseling jiwa-jiwa? Salah satu sebab adalah mereka itu tidak punya belas kasih kepada jiwa itu. Betul? Betul? Ya, betul. Jadi kalau tidak punya belas kasih, mereka itu seperti robot. Seperti mesin, dipencet, cet, jalan. Robot, dipencet, cet, ngomong. Welcome, welcome, welcome. I love you, welcome. Masuklah ke dalam mall. Welcome, yang suruh terima tamu adalah seorang manusia yang tidak punya hati. Welcome, I love you. Percaya saudara bahwa dia mengasihi saudara? Kalau saudara percaya, berarti saudara juga robot. Ya, tidak saudara. Ya, biar dia ngomong apa saja, biar. Itu mesin yang ngomong. Tidak punya jantung hati di dalamnya, tidak punya perasaan, tidak punya pikiran dan sebagainya. Hanya mesin. Sekali lagi mesin dan mesin. Pokoknya jalan, pokoknya jadi. Disuruh ini itu jalan. Tapi tidak punya hati. Banyak orang Kristen seperti itu. Saya harap tidak ada. Ya. Jadi Indonesia negara kita ini butuh konselor plus belas kasih. Kalau tidak pekerjaan itu kita anggap seperti mesin. Dan ada robotnya. Ya. Konseling plus apa ada plus? Belas kasih. Kalau saudara mengkonseling orang dan saudara tidak punya belas kasih, lebih baik saudara batalkan dulu. Jangan membuat pertemuan janji dulu. Saudara masuk di dalam bilik saudara, kunci saudara berdoa, saudara hancur hati, minta ampun Tuhan, dan minta belas kasih Tuhan itu ada di dalam saudara. Supaya nanti kalau saudara menghadapi orang-orang yang perlu dikonseling, saudara mengkonseling mereka dan berhasil. Karena apa? Belas kasihan Tuhan mengalir kepada orang yang dikonseling. Saudara bisa menjadi seorang konselor yang hebat, yang dahsyat, tapi kalau tidak mengalirkan belas kasih itu kepada orang ini, mungkin dia tertolong tapi oleh teori. Dia tidak menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Belas kasih itu sangat penting. Perhatikan setiap konselor itu atau penasihat dan sebagainya itu menyalurkan secara sadar, menyalurkan belas kasih itu kepada orang yang dikuatkan, ya, ditunjukkan jalan dan sebagainya.
Saudara sudah menguatkan dia, sudah menunjukkan jalan kepada dia, sudah memberikan pilihan kepada, tapi kalau saudara belum mengalirkan belas kasih, itu belum tentu jalan, macet lagi. Saya perhatikan bahwa ini sangat penting sekali. Ya, konseling plus, katakan sama-sama, konseling plus, atau jadilah konselor plus, katakan sama-sama, konselor plus. Plus itu apa? Belas kasih. Ya, saudara boleh punya sekolah konseling dan sebagainya, tapi kalau tanpa belas kasih, sia-sia. Yesus adalah imam besar yang memiliki belas kasihan. Saudara, menurut saya catat sedikit di sini, menurut penyelidikan WHO di Indonesia saat ini kira-kira yang ada 26 juta manusia yang mengidap gangguan jiwa. 26 juta. Itu hampir 1/10 perpuluhannya penduduk Indonesia. 1/10-nya 26 juta orang Indonesia yang sedang mengidap gangguan jiwa. Dan dari 26 juta itu 13,2 juta adalah orang-orang yang mengalami depresi, tertekan. Ya, saya bilang kalau saudara sedang tertekan, sedang depresi, jangan ngomong, jangan nasihati orang, jangan berdoa minta ampun lebih dulu. Tuhan angkat semuanya ini. Supaya saya bisa melayani engkau, memberikan nasihat kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Ya. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa setiap tahun, kurang lebih ada 1 juta orang di dunia ini yang mati bunuh diri. 1 juta. Itu seperti Makassar ini berapa juta? Makassar 1 juta lebih. Ya kurang lebih seperti ini. Mati bunuh diri. Ya. Dan separuhnya laki-laki. Separuhnya dari 1 juta itu mati bunuh diri disebabkan karena gangguan jiwa. Saudara kok diam semua ya? Menakutkan ini. Saudara tidak perlu takut. Yang menyertai kita lebih dahsyat. Tapi saudara perlu datang sama mereka. Tolong mereka. Mungkin Anda dulu juga mengalami gangguan jiwa. Ya. Bukan gila, bukan gangguan jiwa. Ya. Tapi Tuhan lepaskan Anda seperti ini sekarang. Maka Anda bisa melayani sekarang, bukan jadi gangguan jiwa, tapi Anda bisa mendatangi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Betul? Dulu saudara yang menjadi pengganggu jiwa. Gangguan jiwa. Ya, tapi sekarang saudara menolong orang-orang lain yang terganggu jiwanya. Gangguan jiwa. Itu Tuhan mau. Supaya kita menolong orang setelah kita ditolong oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan mau kita lebih dulu. Ya, baru kemudian kita ditolong. Karena kita punya firman Tuhan. Nah, penting atau tidak belas kasih? Mengapa ada separuh gangguan jiwa itu, ada separuhnya dikatakan gangguan jiwa? Kalau jiwa yang terganggu, tidak ada pil yang bisa menolong. Betul apa betul? Ya, tidak ada pil. Karena pil kalau diminum masuk di mana? Tubuh jiwa roh. Masuk di mana? Tubuh. Jiwa enggak, roh enggak. Bisa nangkep saudara? Nah, apa yang bisa masuk bukan cuma di tubuh, yang bisa masuk di dalam jiwa kita dan roh kita. Belas kasih hanya Tuhan. Lain tidak. Ya, seperti halnya obat-obat jasmani itu tidak bisa masuk dalam jiwa dan roh kita. Hanya tubuh kita. Demikian juga belas kasih itu. Belas kasih tidak cuma masuk di dalam 2, tapi ketiga juga tubuh, jiwa, dan roh kita.
Makanya Tuhan berkata, jikalau kamu bertanggungan berat, datanglah kepadaku, hei kamu sekalian yang bertanggungan berat. Saudara, ini sangat penting sekali. Ya, saya mau lanjutkan. Ada beberapa poin yang penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Seringkali kalau dia mau melakukan sesuatu, dia dahului dengan belas kasihannya. Belas kasih. Yang pertama, Matius 14 ayat 14. Sebelum dia menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. ya, Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. tergeraklah hatinya oleh Belas kasihan. belas kasih. Siapa ini? Yesus. Yesus saja masih perlu belas kasih, apalagi kita. Ya, terus? Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Nah, saya akan bacakan. Setelah sudah punya semua ini. Ya. Mulai angka 1 Romawi. Nomor 1, mencintai nyawa. Dari Yohanes 12 ayat 25. Sama dengan titik-titik egois. Tulis egois. Yang di bawahnya disebut kehilangan titik-titik. Apa? Titik-titik nyawa. Ya, dan kemudian nomor 2 tidak perlu saya ulangi, sudah saya. Nomor B, mulai dari hari ini berhenti, sudah obatnya belas kasih dari Tuhan. Ya. Yang kedua, angka Romawi 2, belas kasih diperlukan di mana-mana, antara lain konseling, dan saudara bisa baca sendiri untuk menyingkat waktu. Nomor B, Indonesia butuh konselor plus, tulis plus. Ya, apa itu plus? Dalam kurung belas atau BK, belas kasihan. Ya, kalau tidak nanti kita ngomong seperti makhluk yang dari luar angkasa, tidak punya apa-apa, tidak punya kasih dan sebagainya. Ya, jadi yang diperlukan bukan hanya konseling, tapi konseling plus. Bisa lengkap? Yang diperlukan bukan konselor saja, tapi konselor plus. Artinya konselor plus belas kasih. Ya, jadi tidak asal kutip dari buku sini sana dan sebagainya. Nah, saya sekarang akan meneruskan. Lebih dulu Matius 14 tadi. Nomor 1. Matius 14 ayat 12. Lagi sekali. Tolong sabar sedikit ya. 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasihan. Setelah itu dia menyembuhkan. Ya. Terus ayat 15. Jadi belas kasih ini selalu mengikut Tuhan. Ya. Sebelum Tuhan menyembuhkan, belas kasih Tuhan itu mengalir. Impartasi lebih dulu kepada orang yang mau disembuhkan ini. Dan setelah itu dia jadi sembuh setelah didoakan. Ya, ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Rasanya kayaknya murid-murid itu berbaik hati. Menunjukkan jalan keluar. Ya, menunjuk dan berkata, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak pergi. Sepertinya nasihat yang bagus. Rohani. Supaya kamu jangan kelaparan di sini, mati. Di sini tidak ada warung. Ya, tidak ada warteg juga, tidak ada warung Tegal, tidak ada juga. Ya. Suruh pulang Tuhan, suruh pulang. Kalau bukan Tuhan yang suruh, tidak mau mereka pulang. Ya. Tapi sebetulnya tampaknya seperti ini sebuah solusi yang ditunjukkan oleh murid-murid kepada Tuhan supaya mereka pulangkan saja, cari makan sendiri-sendiri. Uangnya ya pakai iman katanya. Ya. Tidak ada belas kasih. Tanpa belas kasih. Ya. Semua yang mereka ucapkan ayat yang ke-15 tadi, sudah baca? Tolong.
Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, tapi duitnya dari situ, cari sendiri duitnya. Ya, mereka membeli makanan di desa-desa. Ya. Padahal ini bukan usul yang baik. Ini adalah sebuah perkataan, pernyataan, kalimat yang menunjukkan orang-orang murid-murid Tuhan itu sangat egois. Mungkin mereka masih mempunyai makanan sedikit. Ya. Dan yang lain kalau dibagi, wah enggak cukup ini. Suruh pulang saja, bagus. Tapi Tuhan bilang kalau di tengah jalan nanti mereka pingsan, ya mereka mau cuci tangan. Mereka bilang ya nasib. Ya, mereka tidak mau tanggung jawab. Mereka itu cuma memikirkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Tuhan dan tubuh Kristus. Bisa tangkap? Jangan jadi mereka. Saudara ya, jangan jadi mereka. Murid-murid Tuhan ini masih penuh ego. Tapi nanti itu ada masalah, ada urusannya sendiri dengan Tuhan. Nah sekarang kita baca terus ayat 16, jangan ditutup. Matius 14. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Ya. tidak perlu mereka pergi. Ya, tidak perlu. Bukan kalau bisa halus-halus kayak orang Jogja. Oh tidak. Langsung Tuhan to the point dan begitu tegas. Tidak perlu mereka pergi. Luar biasa. 12 muridnya jadi mundur sedikit ya. Kamu lebih kaget. Tadi saya kaget tidak perlu mereka pergi. Sekarang kamu 12 orang ini harus memberi mereka makan. Mungkin ada satu yang hampir semaput. Wah, kita sendiri kelaparan kok disuruh kasih makan orang 5.000 lagi. 5.000 atau 4.000? 5.000. Ya, ayat 16 ini saya senang. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Terus kamu harus memberi mereka makan. Ya, ini hatinya Tuhan Yesus. Ya, apa hatinya Tuhan Yesus? Belas. Ya. Puji Tuhan. Tuhan kita, untung Tuhan kita tidak seperti murid-murid itu. Ijir, ada suka hitung-hitung. Jangan kita suka hitung-hitung sama Tuhan. Betul? Nanti kalau Tuhan ganti hitung-hitung sama kita, repot kita. Pasti kalah hitungan kita. Ya, kemurahan Tuhan jauh lebih banyak. Tiap hari dia luberkan kepada kita. Makanya jangan berani-berani hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan saya sudah begini. Mungkin kesabaran kita tinggal sedikit lagi. Pada saat kita masih harus sedikit lagi, kita mengeluh, kita mengomel. Ini menciderai upah yang saudara sudah disediakan. Menciderai kebaikan Tuhan. Ya, 42 tahun melayani Tuhan tidak sedikit, 42 tahun. Dan Tuhan banyak belajar, ajar saya untuk menjadi sabar. Menunggu waktunya. Sekalipun orang mencemooh, orang mengkritik, wah kenapa kok begini, kok begitu. Nggak usah terlalu kita menghiraukan. Kalau ada yang baik, kita terima, kita perbaiki. Kalau cuma kritik-kritik saja, ya doakan. Berikan ampun kepada mereka. Kalau tidak, cepat mati, saudara. Orang yang selalu pusing, ya. Tetapi Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Ini hatinya Tuhan. Bagaimana dengan hati saudara? Hati saya. Ya, kita ditantang. Belas kasih itu bukan cuma sekedar belas kasih. Kamu, kata Tuhan, harus, bukan himbau. Mungkin kalau saya himbau, ya, Tuhan bilang harus. Harus apa? Memberi mereka makan. Wah, bukan 40 orang, 400 orang, 500 orang, 5.000. Luar biasa. Tapi tidak perlu takut, kalau Tuhan yang memberi komando, Tuhan yang sudah menyediakan roti-roti itu. Hanya masih disembunyikan oleh Tuhan saat itu. Berapa menit lagi nanti Tuhan akan buka. Ya, Tuhan itu punya sumber-sumber yang begitu banyak di dalam perut bumi, di gunung, di dalam kota, di dalam bisnis, di dalam apa saja. Tuhan itu punya begitu banyak tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, yang terisi dengan harta benda dan sebagainya. Pertolongan. Kalau yang satu tidak mau dipakai, yang satu akan dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak punya cuma 1-2 sumber yang tersembunyi. Tuhan punya seluruh dunia ini, Allah yang punya. Amin.
Ya, jadi Bapak kita di surga itu luar biasa. Ya. Ayat 17, mari. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang berbicara di sini? Egonya dari murid-murid, bukan murid-murid saja. Egonya mereka. Ya, bisa kita rasakan ada sesuatu yang tidak benar di sini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini untuk kami, untuk saya. Yudas bilang, ini untuk saya Tuhan. Kalau enggak saya mau makan apa? Makan kerikil dan sebagainya. Ya, ini hati mereka. Tadi ayat 16, itu hatinya Tuhan Yesus. Luar biasa. Ayat 17, itu hati yang murid-murid termasuk Yudas. Yang pintar sekali mempengaruhi orang. Itu Yudas. Ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya, bawalah ia kemari kepadaku. Saudara, setiap, dengar baik-baik, setiap masalah kalau dibawa kepada Yesus akan selesai. Di sini karena Yesus berkata, bawalah. Ayo bawa kemari kepadaku. Yesus, bawa kepada Yesus. Bawalah. Seringkali kita pikul sendirilah. Bukan bawa. Tahanlah. Makanya tidak beres-beres persoalan itu karena kita selalu menahan. Betul? Serahkan kepada Dia. Amin. Ya, saudara, saya bilang sama Tuhan, satu hal, Tuhan, saya tidak mau tanya apa-apa tentang diri saya. Saya mulai beberapa waktu yang lalu tuh, saya mulai sekarang mau memuji menyembah Tuhan saja. Mengucap syukur. Itu aman. Mengucap syukur dan tidak berbuat dosa. Saya mengucap syukur tadi. Saya ini berdosa ya. Mengucap syukur membuat Tuhan, hati Tuhan senang. Keluhan itu membuat Tuhan tidak senang. Ya Tuhan, saya mau memuji Tuhan. Ya, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan 100%. Mau apa lagi? Saya mau urus apa lagi? Semua masa depan saya juga Tuhan sudah tahu. Hidup saya juga Tuhan sudah tahu. Amin. Hidup saudara juga Tuhan sudah tahu. Kapan Anda mati, Tuhan sudah tahu. Kapan Paulus Yedidia mati, puji Tuhan sudah tahu. Ya, kalau tidak mati, tunggu Tuhan Yesus datang. Nanti ada kereta yang berkuda api dan akan mengambil saudara-saudara yang setia di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan tahan masalahmu dan kemudian kau menyalahkan Tuhan. Ya, mengucap syukurlah. Ini sangat penting sekali mengucap syukur. Ya, saudara, yang terakhir itu tadi nomor 1. Bisa tolong ditulis nomor 1. Nomor 2 sana. Nomor 1 itu belas kasih untuk kesembuhan. Nomor 2, Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Belas, siapa yang tergerak oleh belas kasihan ini? Yesus. Kalau Yesus saja masih perlu belas kasihan untuk Dia impartasikan kepada jiwa-jiwa yang miskin dan papa itu, apalagi kita. Apa yang dapat kita berikan dari dunia ini? Oke, puji Tuhan. Kita perlu memberikan sembako misalnya. Untuk orang-orang yang, sudah lihat tuh, orang yang terima BLT, kasihan sampai ada yang mati, sampai ada yang terinjak-injak. Karena saking mau dapatkan 300 juta. Saya sengaja memancing saudara-saudara. Ya, iya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang kurang beres di situ. Haleluya. Ya. Matius 15 ayat 32. Silakan. Terus? Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Laki-laki disebut belas kasihan. Terus? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 3 hari puasa doa. Terpaksa. Puasa, doa, terpaksa. PDP. Wah, pendeta. Tuhan Yesus tidak suruh puasa.
Mereka sendiri puasa karena tidak ada makanan. Ya, ini 3 kali 24 jam. Biasanya kalau kita puasa 3 hari itu, sore makan. Ya, malam makan lagi. Wah, lebih banyak makan daripada puasa. Terus aku tidak mau menyuruh mereka pulang. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Ya. Nanti mereka pingsan di jalan. Ya, ini hatinya Yesus. Sangat berbelas kasih. Tuhan jaga mereka supaya mereka pulang, supaya mereka tidak pingsan, kelaparan, mati, dan sebagainya. Ya. Ini yang kedua. Selalu ada tulisan belas kasih, ada kata belas kasih. Yang ketiga, Matius 20 ayat yang ke-33 dan 34. Ya. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, lagi-lagi disebut belas kasihan. Terus? Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ya, luar biasa. Sudah selesai? 34. Nah, mencelikan mata buta. Belas kasih bisa membuka mata hati kita. Ini orang buta tidak selamanya buta jasmani. Oke, ini buta jasmani tapi juga buta rohani. Buta rohani itu tidak kalah dengan buta jasmani. Buta rohani itu bahkan lebih membawa manusia masuk di dalam api neraka. Ya. Tapi Tuhan sudah mencelekkan, tetapi sebelum Tuhan mencelekkan, Tuhan tergerak hati oleh belas kasih. Puji Tuhan, saudara ya. Tuhan perlu membuka mata rohani kita untuk kebenaran. Supaya kita tahu apa itu kebenaran. Dalam Alkitab ada begitu banyak kebenaran. Yang kita tahu mungkin masih baru 10% daripada kebenaran-kebenaran. Begitu banyak sekali. Luar biasa. Ya. Juga untuk membuka mata hati kita terhadap kehendak Allah. Terhadap rencana Tuhan atas hidup kita. Atas hidup saya. Atas hidup jemaat ini dan sebagainya. Juga Tuhan mencelekkan mata rohani kita terhadap dosa. Supaya kita tahu itu dosa, maka kita harus terbuka mata rohani kita terhadap dosa. Supaya jangan kita tersandung dengan dosa itu dan kita tidak tahu apa sebabnya kita tersandung. Betul? Supaya kita jangan menjadi orang yang masa bodoh, kita jalan terus dan tidak peduli di situ ada dosa, ada batu sandungan, saudara jalan terjatuh. Perlu mata hati kita dibuka oleh Tuhan. Betul? Setelah hidup lama itu tidak cuma hidup lama, harus hidup berjalan sama dengan Tuhan. Yang keempat, Markus 5 ayat 19. Belas kasih untuk apa? Markus 5 ayat 19. Matius. Nomor 4. Matius atau Markus? Matius. Siapa yang Markus? Angkat tangan. Markus. Ya. Yang Matius mungkin kantuk. Tapi saya percaya tidak ya. Markus 5 ayat 19. Belas kasih. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, Ya. kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Mengasihani engkau. Dari kata belas. Ya, ini Tuhan mau, ini tujuan hidup. Disembuhkan terus langsung ditaruh di dalam trek tujuan hidup. Jalan kemenangan, tidak akan kalah sampai pada ujungnya. Ya, saudara. Jadi Tuhan mau begini, setelah kita ditolong oleh Tuhan, kita menolong orang lain. Setelah orang ini dilepaskan Tuhan dari roh-roh jahat, 2000 ekor roh jahat. Ya. Sekarang Tuhan bilang, kamu jangan ikut sama saya, tapi kamu, ya mungkin bahasanya lain dan sebagainya. Kamu pergi ke handetolanmu, di pulau sini ada banyak jiwa-jiwa. Kamu cerita apa yang kamu alami pada saat-saat ini.
supaya mereka yang juga mengalami seperti saya, seperti kamu bisa tolong mereka. Setelah ditolong, suaranya tak tertolong. Sesudah ditolong, sudah dibantu, enak sebetulnya. Saya tidak usah dibantu. Ya, setelah ditolong, kemudian ya penolong, tapi penolong. Orang takut kalau ditolong orang begitu. Sekarang jadi belas kasih untuk memulihkan orang yang dirasuki setan. Tadinya mukanya begitu gelap, begitu gelap, sekarang bercahaya. Kenapa? Yesus ada di dalamnya. Saudara, kalau Anda mau Yesus ada dalam Anda pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda dari yang lalu. 1000 kali kita ngotot, kita bicara Tuhan ada dalam saya, kalau hidup kita lebih jelek daripada tahun yang lalu. Nanti orang mengatakan, mana perbedaannya? Nah, kita disakmat di situ. Ya. Seorang pemimpin, saudara juga pemimpin, bukan cuma saya, pemimpin rumah tangga, pemimpin PKS, pemimpin diri sendiri, orang yang biasanya baik-baik, kemudian emosional, ngamuk, dan sebagainya. Ya, itu orang yang perlu diajar disiplin, perlu dikasihani, bukan dihukum. Amin. Jadi kalau kita lihat orang berbuat salah, kita hukum dia. Ya. Ada yang perlu dihukum supaya kalau tidak ada disiplin di dalam gereja, tapi ada juga belas kasih untuk membaharui hidup mereka. Sehingga mereka tadinya ditolong, sesudah ditolong Tuhan, mereka salah menolong orang lain. Amin. Banyak orang setelah ditolong Tuhan, kemudian dia diam, dia nganggur. Loh, kenapa kok nganggur? Iya, saya tunggu pekerjaan. Loh, mana pekerjaan? Oh, saya mau pensiun, macam-macam. Saudara. Itu orang sudah ditolong Tuhan, tapi tidak mencapai tujuan hidupnya, yaitu untuk memberkati, memberikan belas kasihan. Ya, yang terakhir, Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Ya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Belas kasihan. Terus? Dan yang setia kepada Allah, ya, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Untuk mendamaikan dosa kita terhadap Bapa, dan untuk mendamaikan rumah tangga kita. Ya. Untuk mendamaikan keluarga kita. Ya. Ini sangat penting sekali, sebab kalau tidak ada ini, nanti rumah tangga kita akan tercium seperti bau terasi, bau kurang baik. Ya, pertengkaran, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sebagai pemimpin Anda harus bisa menjadi pemimpin yang membuat rumah tangga Anda damai, sejahtera, jangan ditutupi. Ya, jangan ditutupi, nanti khotbah lain, nanti saksi lain, ya, yang hari Senin sampai Sabtu lain lagi. Dan kita merasa sudah cukup. Kenapa? Paulus tidak pernah tegur saya. Dia tahu saya kungfu-kungfuan sama suami saya. Sekarang Tuhan memberitahu kepada saudara. Yang memberitahu bukan Paulus, tapi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bangkitlah, bangunlah, hai yang tidur. Tapi saya lihat tidak ada yang tidur, semua melek. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan luar biasa. Oh, haleluya. Dia dahsyat. Ini yang nomor 5 salah. Nomor 6, Lukas 7 ayat 13. Belas kasih untuk membangkitkan orang mati. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, tergeraklah Anda lagi-lagi dikatakan oleh belas kasihan. Puji Tuhan. Terus? Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya. Terus? Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya, bangkitlah. Hai orang muda yang ada di sini sekarang. Bangkitlah. Ya, amin. Mau bangkit?
Ya, orang-orang tua di sini yang bilang amin. Orang mudanya mana semua ini? Amin. Amin apa? Masih pikir lagi. Ya, terus sudah selesai. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Ya. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ya, belas kasihan untuk membangkitkan orang mati. Kalau saudara punya roh belas kasihan daripada Tuhan, saudara punya otoritas untuk membangkitkan orang-orang mati. Amin. Kok hebat. Saudara, jangan selalu berfokus kepada orang manusia biasa yang mati. Kita bangkitkan. Untuk itu perlu ada karunia sendiri. Tapi membangkitkan semangat orang. Tidak kalah itu, saudara. Membangkitkan kesetiaannya lagi. Itu. Kalau saudara datang kepada orang dan omong-omong orang yang tadinya sebelum saudara datang lemah sekarang jadi kuat. Karena ada roh belas kasihan yang mengalir dari saudara kepada orang-orang itu. Untuk membangkitkan iman mereka yang sudah loyo. Ya, macam-macam. Untuk membangkitkan pengharapan mereka yang setawar hati. Ya, aku jadi orang Kristen kok terus mengalami hal-hal seperti itu. Saudara belum apa-apa, sudah lihat gembala saudara. Ya, tapi saya bilang terima kasih Tuhan untuk semua ini. Tuhan, saya tahu engkau tidak pernah salah. Satu hari pun untuk saya tidak pernah salah. Karena dia bagaimana dia bisa berbuat salah dengan hari. Sementara hari-hari ini adalah dia yang menciptakan. Masa yang menciptakan, yang diciptakan mengalahkan, mempersalahkan yang mencipta. Ya. Dan selama saya sekarang mulai mengucap syukur, rasa hidup ini enteng. Enteng. Saya percaya Tuhan bilang memang Tuhan akan pakai belum cuma sini saya, tapi generasi-generasi yang akan datang lebih dahsyat. Ya, sebab kalau antikris timbul, ini dahsyat ini. Ini mesti dibarengi dengan kedahsyatan daripada Tuhan. Kalau tidak nanti kita kalah semua. Ya, makanya kalau raja itu jahat, bukan jahat saja, jahat 3 kali, maka biasanya Tuhan kirim nabi-nabi yang bukan jahat, tegas 3 kali lipat. Seperti raja, saya lupa itu raja Ahab. Orang jahat, luar biasa jahatnya dia. Maka pada saat zamannya dia, Tuhan utus siapa? Nabi siapa? Untuk memperingatkan. Nabi siapa? Elia. Siapa itu Elia? Kalau dibanding Yunus tidak ada apa-apanya. Tetapi tetap semua itu dipakai Tuhan. Tapi di dalam batas-batas yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Dan ini tidak perlu mesti menimbulkan rasa cemburu. Tidak perlu. Sebab Tuhan memberikan talenta persis seperti Tuhan tahu berapa banyak kemampuan saya, kemampuan saudara untuk bisa menangani seperti itu. Amin. Haleluya. Membangunkan cinta mula-mula. Ya, mungkin di sini ada cinta mula-mulanya sudah break. Mari Tuhan mau melalui kita, bukan Tuhan turun dari sorga. Melalui kita yang sudah ditolong Tuhan. Mungkin saya bilang, ya kalau orang sudah ditolong Tuhan, saya belum ditolong Tuhan. Betul? Siapa di sini yang tidak pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Berani mati. Berarti semua saudara sudah pernah ditolong Tuhan. Amin. Ya. Yesus menyembuhkan dengan belas kasihan. Yesus memberi makan, nasihat dan sebagainya juga dengan belas kasihan. Yesus membuka mata orang yang buta juga dengan belas kasihan. Yesus memulihkan orang yang dirasuk roh jahat di Gerasa atau Gadara juga dengan belas kasihan. Yesus mendamaikan kita dengan Allah juga dengan belas. Dan Yesus membangkitkan orang mati, termasuk membangkitkan spirit kita, yang termasuk membangkitkan kasih mula-mula kita juga dengan belas kasih. Kalau saudara punya belas kasih, saudara tidak perlu, oh Tuhan tolong ini orang. Saudara melayani dia, melalui saudara Tuhan menolong. Amin.
Ya, saya pernah diajar oleh guru saya, kalau sembahyang jangan bilang, oh Tuhan tolong, Tuhan pakai guru saya ini untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan mau melalui diri kita. Tapi kita harus tetap ada di dalam hadirat daripada Tuhan. Amin. Apa yang dulu bisa terjadi, sekarang pun bisa terjadi. Kalau dulu orang bisa disembuhkan, sekarang juga bisa disembuhkan. Kalau dulu orang dibuka mata hatinya, sekarang juga bisa dibuka. Kalau dulu rumah tangga dipulihkan, sekarang pun bisa dipulihkan. Sebab Tuhan kita sekarang sama dengan Tuhan kita yang lalu. Bagi Tuhan segala kemuliaan Allah akan memberikan kepada saudara. Apa yang kita bisa lakukan sebelum kita pulang? Minta belas kasihan Tuhan. Sudah lihat 6 perkara itu semua didului dengan Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasih. Tuhan Yesus tergerak dengan belas. Tuhan Yesus, ini sebuah contoh. Kita tidak sadar bahwa ini sebuah contoh yang kalau kita berbuat seperti itu, kemurahan Tuhan akan diberikan kepada saudara dan saya. Asal kita tetap percaya bahwa Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong. Dan dia ada di tengah-tengah kita sampai selama-lamanya. Mari kita bagi diri supaya kita datang kepada Tuhan.